Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri dan kelompok. Sebelumnya nama saya Rizal Asrofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, semester 4, kelas B. Di sini saya sebagai salah satu perwakilan dari rekan dan juga mewakili rekan-rekan kelompok saya untuk memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Rizal Asrofi dengan NPM 2375854. Kemudian ada rekan saya Anas Aditya Suara dengan NPM 2375834 dan juga Amar Mustafa dengan NPM 2375833. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai project manajemen, yaitu pembuatan website untuk perusahaan Udi Sanjaya dengan nama website yaitu Sanjaya Management System. Nah, dari website itu di sini kami mendapatkan 5 sub project. Yang pertama yaitu manajemen project. Kemudian yang kedua yaitu project recruitment. Kemudian yang ketiga detail design. Yang keempat to do atau konstruknya, dan yang terakhir yaitu complete. Nah, masuk ke project management. Di sini terdapat dua subtopik lagi. Yang pertama planning dan juga meeting. Jadi pada project management itu hal yang pertama dilakukan adalah merancang planningnya, yaitu membuat website manajemen sistem untuk mempermudah proses produktivitas perusahaan Udi Sanjaya. Sebelumnya saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai perusahaan Udi Sanjaya. Jadi perusahaan Udi Sanjaya itu adalah sebuah UD atau usaha dagang yang bergerak di industri makanan ringan. Nah, pada perusahaan tersebut proses pencatatan dan manajemennya itu masih dilakukan secara manual. Nah, harapannya adalah dengan pembuatan website ini diharapkan dapat membantu untuk mengoptimalisasi proses manajemen di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada meeting. Nah, meeting ini untuk membahas project pembuatan website-nya. Nah, di sini terdapat kick off atau pertemuan pertama untuk memulai proyeknya. Kemudian yang kedua nanti terdapat ada pertemuan rutinnya, entah itu dengan skala sebulan sekali kah atau sebulan 2 kali kah, dengan stakeholder juga tentunya. Kemudian untuk sisi desain sistem itu terdapat meeting juga, mungkin itu skalanya di bulan ke-3 atau bulan ke-4. Dan yang terakhir ada diskusi masalah dan penanganan konfliknya. Itu biasanya di akhir setelah project hampir selesai. Kemudian project recruitment-nya di sini terdapat yang pertama manajemen project, kemudian yang kedua ada software developer dan juga administrator departemen. Nah, untuk project manager itu sendiri itu sebagai penanggung jawab secara keseluruhan atas jalannya proyek. Nah, tugas-tugas saya itu yang pertama mengelola pelaksanaan proyek tentunya, kemudian memantau juga, mengawasi juga, kemudian berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait. Di antaranya salah satunya itu stakeholder. Kemudian memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Yang telah saya sebutkan yaitu pengawasan dan juga pengawalan proyeknya. Kemudian tanggung jawab selanjutnya yaitu memimpin tim proyek dan memotivasi tim yang lain. Dan yang terakhir yaitu mengelola komunikasi dengan stakeholder. Selanjutnya yaitu software developer. Nah, software developer atau tim pengembang ini sebagai yang bertanggung jawab penuh atas proses pembuatan website sistem manajemen dari awal sampai akhir. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh tim software developer ini yang pertama yaitu mengimplementasikan dan juga mengembangkan sistem, kemudian menciptakan sistem yang efektif,
dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan optimasi kode atau testing. Yang keempat berkolaborasi dengan UI UX designer, dan yang terakhir yaitu mematuhi standar pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu ada administrator departemen. Nah, tugas dari administrator departemen ini adalah sebagai pensupport atas jalannya project. Jadi segala bentuk pembelian bahan dan alat atas pembuatan website ini itu melalui administrator departemen. Nah, tugasnya apa saja? Yaitu yang pertama memberikan masukan kebutuhan sistem juga termasuk, kemudian menggunakan sistem untuk tugas administrasi, kemudian memberikan umpan balik tentang hubungan sistem, berpartisipasi dalam pengujian sistem, dan juga memberikan pelatihan kepada pengguna lain. Nah, untuk detail di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Anas Aditya Suara. Pada saudara Anas Aditya Suara, saya persilakan. Oke, di sini saya Anas Aditya Suara ya. Sebelumnya kawan saya sudah menjelaskan tentang project development untuk software ya, untuk membuat web Sanjaya Manajemen System. Jadi di sini detail desainnya tuh ya. Yang pertama tuh software merancang dan mendesain sistem sesuai kebutuhan perusahaan ya, yang perusahaan mau. Jadi di project ini tuh kita membuat desain user interface atau UI, antarmuka pengguna, yang intuitif. Lalu yang kedua ini arsitektur sistem yang scalable dan reliable. Desain yang ketiga ini desain database untuk menyimpan data yang efisien. Jadi data yang sudah masuk ke dalam web ini disimpan ke database. Detail desain yang kedua ini untuk fungsionalitas sistem. Jadi kita tuh menyediakan apa saja nih untuk web nanti yang memegang web ya, user interface-nya. Jadi kita memberi yang pertama itu ada modul manajemen karyawan ya. Lalu mengajarkan menambah, mengedit, menghapus data karyawan. Lalu selanjutnya mengelola informasi kontak dan dokumen. Ada modul manajemen inventaris, yaitu mencatat masuk dan keluar barang, mengelola stok laporan inventaris. Lalu untuk modul pelaporan administrasi, membuat laporan harian, bulanan, tahunan. Lalu selanjutnya mengekspor laporan dalam berbagai format, dan dari segi keamanan itu kita mengautentikasi user ya, atau pengguna untuk login, dan otorisasinya hak akses pengguna. Jadi enkripsi data jika diperlukan. Lalu yang ketiga ada teknologi yang digunakan itu kita menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Python, lalu frameworknya pakai Django, dan database kita pakai PGAdmin ya, Postgre. Yang keempat ini di dalam detail desain arsitektur sistem ya, arsitektur sistem berbasis web. Yang modelnya itu model view controller atau MVC. Selanjutnya pemisahan antara frontend, interface pengguna ya, antarmuka pengguna, interface user, dan backend ya, logika server. Yang terakhir ini penggunaan API untuk komunikasi antar komponen.
Nah, di sini selanjutnya ini akan dijelaskan oleh kawan saya, Amar Mustafa dari Tudu, Production dan hasil lah. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas eh, waktu dan kesempatannya ya. Ada penjelasan sebelumnya yaitu penjelasan oleh kawan-kawan saya ada Riza Asrofi dan Anas Anita Suara. Oke, pada step ini yaitu step bagian akhir ya, yang dimana saya ingin sedikit menjelaskan eh, tentang step yang akhir ini. Jadi kita masuk ke to do atau construction. Yang dimana di pertama ini ada pengembangan modul ya. Pengembangan modul ini merupakan tahap atau step dari construction sendiri. Yang pertama ada modul manajemen karyawan, di mana ada beberapa karyawan yang fungsinya itu memanage em, atau mengimplementasi fungsi CRUD. Jadi apa ya? Modul dari manajemen karyawan ini dia sebagai web developernya ya, atau ya intinya pengembangan sebuah webnya. Jadi yang pertama ada implementasi fungsi CRUD ya, create, read, update, and delete untuk data karyawan. Kemudian ada pengembangan fitur pencarian dan filter data. Jadi ini merupakan proses dari to-do ini ya, to-do construction ini. Kemudian ada modul manajemen inventaris, di mana eh, modul manajemen inventaris ini berbicara tentang pengembangan fungsi pengelolaan stok barang. Jadi memanage inventaris. Jadi ada pengembangan fungsi pengelolaan stok barang. Kemudian ada implementasi alur kerja masuk dan keluar barang. Kemudian ada juga pengembangan laporan inventaris. Jadi pada modul manajemen inventaris ini kita berbicara tentang barang, stok barang, dan sebagainya ya. Kayak implementasi alur kerja barang dan keluar barang. Ini ada pengembangan di laporan ya. Kemudian lanjut untuk modul pelaporan administrasi. Jadi pada modul ini berisikan tentang pengembangan template laporannya. Jadi berisi tentang pengembangan template berupa laporan dan ada implementasi fungsi ekspor laporan PDF. Jadi fungsi dari modul pelaporan administrasi ini kita apa ya melaporkan hasil dari pengembangan sebuah project website tadi itu. Di sini kan ada keterangan juga yaitu pengembangan dashboard atau visualisasi data. Jadi fungsi dari visualisasi ini kita melihat dashboardnya, baik itu apa namanya pengembangan pada project ini dan sebagainya ya. Oke, kemudian ada deployment. Jadi setelah kita berbicara tentang pengembangan modul, sini kita berbicara tentang deployment ya. Oke, sorry. Di sini kita berbicara tentang persiapan lingkungan server. Jadi kemudian ada konfigurasi aplikasi. Dan yang terakhir ada deployment aplikasi ke server. Jadi fungsi dari deployment ini kita itu berbicara tentang apa ya? Bagian-bagian IT-nya ya, bagian IT-nya. Jadi di sini ini deployment ini menginclude apa ya? Persiapan lingkungan server nih. Jadi data-data ini kita include, kita konfigurasi, ya kan? Konfigurasi aplikasi, kemudian ada deployment aplikasi ke server. Jadi apa ya? Mengimplementasikan ya, mendeploy intinya. Kemudian di sini yang terakhir ada integrasi sistem. Jadi integrasi ini merupakan integrasi antar modul dalam aplikasi. Jadi setelah apa ya? Ketiga ini kita konfigurasi kita gabungkan. Nah, maka akan terbentuklah hasil nih. Hasil yang dimana hasil ini dapat berfungsi dan dapat dikembangkan dan diakses oleh banyak orang. Kayak dari beberapa tuduh atau construction ini
Pertama ada pengembangan modul, kemudian ada integrasi sistem, deployment. Kita akan berbicara tentang hasil. Setelah kita membahas ini, kita akan melihat nih hasil yang akan diharapkan pada proyek kami ini. Langsung saja. Oke, di sini ada completed atau hasil ya. Dari beberapa step by step yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan saya tadi, kawan-kawan saya pada sebelumnya, ya, di sini ada hasil nih, yang dimana hasil ini harapannya nanti bisa dikembangkan dan berguna, ya. Yang pertama ada aplikasi web fungsional. Jadi hasil yang akan diharapkannya ya ada yang pertama ada aplikasi web fungsional yang dimana aplikasi web yang telah dikembangkan dan siap digunakan. Ya, jadi hasilnya itu aplikasi web yang telah dikembangkan dan siap digunakan ya. Kemudian sorry, mencakup semua modul yang merencanakan, baik itu manajemen karyawan, manajemen inventaris, dan pelaporan administrasi. Kemudian ada fitur-fitur utama telah diimplementasikan dan berfungsi dengan baik. Kemudian ada hasil yang kedua yaitu antarmuka pengguna UI yang intuitif, di mana desain UI yang mudah dinavigasi dan digunakan oleh pengguna dari berbagai tingkat keahlian ya. Kemudian ada tata letak yang bersih dan terorganisir untuk meningkatkan efisiensi pengguna. Kemudian hasil yang terakhir itu yang diharapkan oleh kami yaitu basis data yang terstruktur, di mana basis data yang dirancang dengan baik untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi secara efisien. Jadi gimana caranya hasil akhir nanti ini seluruh data-data baik itu data karyawan, data apa ya, data inventaris dan sebagainya itu datanya itu dapat terstruktur secara dapat tertata secara terstruktur ya, secara rapih. Kemudian di sini ada data ya, di data ini yang telah saya bicarakan tadi. Nah, setelah saya jelaskan yaitu data terstruktur untuk memudahkan pencarian nih, baik itu pencarian, pengurutan dan pelaporan. Jadi semua data-data itu kita include dan kita apa ya tata secara terstruktur. Oke, dari beberapa hasil yang mungkin ya, apa ya, bukan mungkin sih yang diharapkan oleh kami sehingga hasilnya itu dapat maksimal ya, di mana ada aplikasi web fungsional, antarmuka pengguna UI yang intuitif, kemudian ada basis data yang terstruktur. Semoga dapat kami laksanakan, dapat kami kerjakan secara maksimal dan dapat menghasilkan hasil yang memang sesuai dengan harapan kami. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.